Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, walaupun sekarang masih pandemi nih, kita nggak boleh nih malas-malasan belajar. Pokoknya harus semangat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang gangguan-gangguan apa aja sih yang ada pada sistem hormon. Nah, untuk materi sistem hormon sendiri kemarin sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gangguan, kelainan atau penyakit-penyakit apa sih yang disebabkan oleh sistem hormon. Nah, untuk itu ayo kita simak materi hari ini. Yang akan kita bahas dalam gangguan pada sistem hormon ini yaitu adalah diabetes. Nah, diabetes ini merupakan gangguan sistem endokrin yang biasanya ditandai dengan mudah merasa haus dan sering pipis. Nah, diabetes ini dibagi menjadi dua nih. Yang pertama ada diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini merupakan gangguan sekresi ADH yang menyebabkan reabsorpsi air di ginjal terganggu. Nah, gangguan sekresi ADH ini bisa berupa rendahnya sekresi ADH ataupun tubulus ginjal tidak bekerja dengan baik. Nah, walaupun namanya diabetes yaitu diabetes insipidus, namun pada penderita ini gula darahnya normal nih. Beda kayak diabetes mellitus. Kalau untuk diabetes mellitus yaitu gangguan sekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula darah pada penderita itu menjadi tinggi. Nah, ini nih diabetes yang kadar gula darahnya itu tidak normal. Nah, diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh autoimun atau sel beta pada pankreas itu tidak normal sehingga menyebabkan kadar gula darahnya itu sangat rendah atau tidak ada. Yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau ini disebabkan oleh pola hidup. Pola hidupnya itu tidak bagus atau bahkan buruk. Nah, ini menyebabkan sensitivitas pada insulin itu berkurang atau berkurangnya produksi insulin pada tubuh. Gangguan selanjutnya yaitu ada abnormalitas sekresi GH atau growth hormone. Nah, growth hormone ini merupakan hormon pertumbuhan yang membantu anak-anak bertumbuh tinggi. Nah, sedangkan pada saat dewasa, GH ini bertindak sebagai penyeimbang distribusi lemak serta menjaga kesehatan tulang dan otot. Nah, gangguan yang disebabkan oleh kurangnya GH ini yaitu dwarfisme. Nah, dwarfisme ini merupakan abnormalitas sekresi GH yang terlalu sedikit atau hiposekresi pada saat anak-anak. Akibatnya, jika anak tersebut kekurangan hormon ini, maka akan menyebabkan tinggi anak-anak itu tidak sesuai dengan usianya atau menyebabkan kekerdilan. Nah, selain adanya kekurangan hormon GH, ada juga nih penyakit yang diakibatkan karena kelebihan hormon GH yaitu gigantisme. Nah, gigantisme ini merupakan kelebihan sekresi GH atau hipersekresi GH. Nah, pada anak-anak ini akan menyebabkan ukuran tubuh anak tersebut melebihi ukuran tubuh anak-anak pada umumnya atau menyebabkan terlalu tinggi atau terlalu besar pada tubuh anak tersebut. Nah, ada juga nih abnormalitas akibat kelebihan sekresi hormon GH pada saat dewasa atau biasa disebut sebagai hipersekresi pada saat dewasa, yaitu penyakitnya namanya akromegali. Nah, akromegali ini menyebabkan wajah, tangan, dan kaki menjadi lebih besar, namun ukuran tubuh yang lain tetap sama dengan ukuran tubuh pada seumurnya. Selanjutnya yaitu ada abnormalitas sekresi hormon tiroid. Masih ingat kan fungsi hormon tiroid itu apa? Nah, fungsi dari hormon tiroid adalah untuk mengatur proses metabolisme. Nah, jika terjadi hipersekresi pada hormon tiroid, maka akan menyebabkan gangguan-gangguan. Nah, di sini ada gangguan yang pertama yaitu ada hipertiroidisme. Nah, hipertiroidisme ini merupakan kondisi hormon tiroid yang terlalu banyak disekresikan. Akibatnya laju metabolisme menjadi tinggi sehingga akan menyebabkan penyakit gondok. Lalu ada juga bisa menyebabkan turunnya berat badan atau tubuh yang tidak tahan terhadap panas. Ada juga hipotiroidisme, yaitu merupakan kondisi di mana hormon tiroid terlalu sedikit disekresikan oleh tubuh. Akibatnya laju metabolisme menjadi rendah, bisa menyebabkan penyakit gondok atau kretinisme, atau bisa juga disebut dengan keterbatasan fisik dan mental, membuat berat badan menjadi mudah naik dan tidak tahan terhadap dingin. Selanjutnya ada abnormalitas sekresi hormon PTH. Nah,
Sekresi hormon PTH ini terdiri dari hipoparatiroidisme dan hiperparatiroidisme. Nah, hipoparatiroidisme yaitu kurangnya tubuh dalam mensekresikan PTH. Akibatnya yaitu menyebabkan hipokalsemia atau kurangnya kadar kalsium di dalam darah yang dapat menyebabkan sensitivitas saraf menjadi tinggi atau kejang-kejang, atau bisa juga menyebabkan kelumpuhan. Sedangkan hiperparatiroidisme itu yaitu terlalu banyak mensekresikan hormon PTH. Akibatnya yaitu kelebihan kadar kalsium dalam darah. Nah, hal ini akan menyebabkan sensitivitas sel saraf menjadi rendah. Lalu bisa juga menyebabkan batu ginjal atau kepadatan tulang yang rendah. Nah, kelainan selanjutnya yaitu ada kelainan pada hormon kortisol, yaitu menyebabkan penyakit Addison. Nah, penyakit Addison ini merupakan kondisi sekresi hormon kortikol yang sedikit. Penyakit Addison ini menimbulkan dampak-dampak juga nih. Nah, dampaknya itu ada hipotensi, lalu berat badan menjadi turun, lalu ada juga hiperpigmentasi atau munculnya bercak-bercak hitam pada tangan, atau bisa juga menimbulkan dampak berupa vitiligo atau hilangnya pigmen warna kulit dalam bentuk bercak-bercak juga. Nah, itu adalah beberapa gangguan yang ditimbulkan oleh sistem hormon. Kita telah mempelajari mengenai sistem hormon, macam-macam sistem hormon, organ-organnya, fungsi-fungsinya, dan juga gangguan-gangguannya. Nah, sekian dari saya. Jangan patah semangat walaupun dalam masa pandemi, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.